Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel KUA 4 Jure yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Palang Taskinah, sebuah program inovasi yang kami lahirkan di masa pandemi untuk bisa berbagi dengan para pemirsa di wilayah ini. Baik, pada kesempatan kali ini materi kita tentang bahaya gadget bagi generasi muda. Alhamdulillah telah hadir bersama kita sebagai pembicara Buya Sikal Gunandrianto, Buya Agus Timal, dan Buya Tengku Iskandar, yang semuanya adalah ASN di lingkup KUA 4 Jure ini. Baik, para pemirsa, tentunya kita semua tahu gadget yang banyak diminati gadget itu salah satunya adalah handphone. Populasi dunia 84%, penghuni dunia ini tidak bisa keluar rumah tanpa membawa HP. Nah, tentunya para pemirsa, HP ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan untuk berkomunikasi. Baik, seperti apa dampaknya bagi kalangan generasi muda, kita dengarkan paparan dari Buya Sikal Gunandrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Yang telah mendengar rahmat ya semua. Baik, saya hormati Pak Budi, Pak Istiqbal, Pak Iskandar. Dengan kami menyampaikan pembahasan dampak gadget bagi generasi muda. Kalau masalah gadget ini, pemirsa, sahabat TV KUA, gadget adalah sebuah inovasi dari teknologi terbaru yang mempunyai kemampuan praktis dan fungsi yang canggih sekali dipergunakan oleh manusia saat ini. Ini suatu pengetahuan yang luar biasa dari sejak lalu sampai saat sekarang ini kita lakukan. Pengetahuan ini sangat berguna, dan gadget itu bukan saja dikenal dengan HP Pak Wali, tetapi juga komputer, TV, smartphone, semua yang bersifat elektronik yang fungsinya canggih itu disebut gadget Pak Wali. Maka pengetahuan seperti itu Allah SWT tidak melarang. Inovasi manusia, kreasi manusia, tidak Allah larang. Kenapa demikian? Karena dalam surat Al-Rahman, surat yang ke-53, ayat yang ke-33, Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum tanfuzu min aqtaris samawati fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Wahai para jin, para manusia, kalau kamu ingin menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah, silakan kata Allah SWT. Tapi sesungguhnya la tanfuzu, kamu tidak akan bisa menembus itu illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Kekuasaan sini maksudnya adalah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah hari ini manusia telah mampu berinovasi, berkreasi yang disebut dengan gadget. Dan gadget ini membawa manfaat dan juga membawa mudarat. Apa manfaatnya? Dampak positifnya adalah pertama, sebagai alat komunikasi yang sangat mudah dan praktis sekali. Kalau dahulu kita berkirim surat lama sampainya, boleh dibaca sama sahabat. Hari ini tidak bisa kita fungsi lewat HP, video call, WA, Facebook, banyak macamnya. Yang kedua, dampak positifnya adalah pendidikan. Hari ini semua siswa sudah mulai belajar daring Pak Wali. Daring ya. Dengan gadget ini kita alat komunikasi kita dengan daring pendidikan. Dengan siswa belajar di rumah tanpa atau disebut dengan belajar jarak jauh, mahasiswa-siswa. Ini berfungsi positifnya. Yang ketiga, sebagai alat pencari ilmu pengetahuan. Hari ini Pak Wali, Pak Tengku, itu dari sarjana sampai profesor sekalipun berguru ke gadget. Buka Google semuanya, tidak ada. Hari ini ilmu bukan dalam dada tapi dalam gadget semuanya. Nah itulah sehingga saya bertanya ke Mbah Google. Ini dampak positif. Dan juga bagi orang para ekonomi pakai itu sebagai alat bisnis, bisa diganti sebagai modal bisnis. Sebagai YouTuber, tak banyak pemasukan yang masuk ekonomi. Itu dampak positif. Namun di balik itu, sahabat
KUA channel yang saya hormati, ada dampak negatifnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang pengangguran, terutama secara anak-anak muda. Apa dampaknya? Pertama, kecanduan main gadget itu membuat dampak negatif bagi mereka. Pertama, merusak mata mereka, ini pertama. Yang kedua, bisa menyebabkan mereka sakit karena tersentuh terus dengan gadget urat saraf mereka. Mereka sakit. Sehingga hari ini itu studi kasus, udah banyak mereka itu sibuk dengan gadget tanpa mempedulikan makannya, minumnya, sholatnya, apalagi tidurnya pun. Tak peduli mereka sakit dengan gadget. Inilah yang disebut dengan dampak negatif tadi. Maka oleh karena itu sebagai orang tua mampu mengontrol gadget adalah seperti air mengalir. Tidak bisa dihambat tapi hanya bisa dikendalikan. Jangan dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Buya. Paparan yang cukup jelas. Pemirsa, tadi kita dengarkan paparan dari Buya Sikal Gunandrianto dan dampak dari gadget yang salah satu yang lebih diminati adalah handphone ini. Cukup luar biasa dampaknya pada pemirsa. Nah, sebelumnya kita ke Pak Tengku dulu. Menurut Pak Tengku, saat ini Pak Tengku kan HP ini kan 84% dari populasi dunia dalam sebuah survei mengatakan 84% warga penghuni dunia ini tidak bisa keluar rumah tanpa membawa HP. Artinya kalau tidak ada HP dia harus pulang ke rumah kalau HP ketinggalan. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Tengku sebagai ulama? Terima kasih Pak Wali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berada di era Globalisasi. dan tidak bisa dielakkan. Nah, saya menurut hemat kami para pendengar di channel KUA channel ini bahwa HP ini punya yang saya katakan, sering saya katakan bahwa dua mata pisau. Dua mata pisau ya. Ke belakangnya tajam, depannya pun Ke depan juga tajam. Nah, Artinya dua. dua mata pisau. Jadi di satu sisi memang HP ini banyak positif, tapi di sisi lain banyak juga negatif. Banyak kita lihat yang positif di sini seperti yang tadi, dan ada negatif. Dan contoh misalnya dia sampai ke Ibu ya tadi, bila penggunaannya sudah negatif, penggunaannya Itu hal-hal yang yang negatif. negatif akan jadi negatif. Kalau kita pergunakan positif, dia akan positif. Jadi kita baru lihat yang positifnya, yang kita lihat perhatikan banyak hal-hal yang positif di situ. Tapi ada juga hal yang negatif karena penggunanya, bukan alatnya. Jadi yang menggunakan gitu Pak Tengku ya. Gunanya. Oke, terima kasih Pak Tengku. Pak Agus Timal, sebagai orang tua kita di rumah, tentunya kita punya anak yang mungkin seusia muda, mereka sangat doyan, sangat pecandu sekali untuk memegang HP ini. Nah, selaku orang tua, kira-kira sebagai orang tua untuk mengawasi apa yang mesti kita lakukan Pak Agus Timal, agar anak kita ini nanti bisa mempergunakan HP untuk manfaat yang baik dan tidak disalahgunakan. Barangkali Pak Agus Timal bisa menjelaskan. Ya, terima kasih kepada Pak Wali yang sudah memberikan beberapa hal kepada kami. Yaitu pembicaraan kita tadi adalah tentang masalah penggunaan HP tadi. Jadi kalau kita lihat daripada segi manfaatnya, tadi kan ada bermanfaat sekali. Ya, kalau seandainya anak-anak kita bisa menggunakan dengan sebaik, kemudian akan terjadi juga Dampak negatif. dampak negatif kalau seandainya anak-anak tadi tidak bisa menggunakannya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita lihat secara syariah, apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan tidak disia-siakan. Namun lagi tujuan kita adalah untuk mencapai jalan untuk kebaikan. Makanya kita selaku orang tua tentu kita memiliki rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita dan generasi. So, kenapa? Baik dan buruknya anak-anak itu tergantung kepada kedua orang tua. Kedua orang tua. Jadi artinya apa? Kalau seandainya anak tadi
menggunakan suatu alat yang namanya HP, lalu dia gunakan bukan kepada suatu jalan kebaikan, itu yang kita salahkan bukan anak, tetapi yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Jadi peran orang tua di situ terhadap anaknya tadi di dalam menggunakan HP tersebut, maka sangat harus memperhatikan. Jadi- Apa perlu orang tua itu wajib memeriksa. Jadi orang tua HP harus anak itu sendiri. wajib memeriksa HP anak itu sendiri, Pak, ya, iya. agar tidak disalahgunakan di sana. Agar dia tidak disalahgunakan. Oke, terima kasih paparan singkatnya Pak Gustimal, Buya Cikal Gurianto, Pak Tengku. Para pemirsa tadi sudah dipaparkan sudah jelas bahwa salah satu gadget yang diminati adalah HP. Penggunanya hari ini 84% penghuni dunia. Dampaknya yang positif adalah bisa untuk berkomunikasi secara cepat, bisa untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika disalahgunakan oleh pengguna HP itu sendiri akan berdampak negatif. Mudah-mudahan kita semua selaku orang tua, selaku masyarakat, selaku tokoh masyarakat bisa memberikan pengawasan, bisa memberikan pemahaman terhadap anak dan lingkungan kita agar mereka tidak menggunakan gadget itu sendiri. Kita bertemu di kesempatan yang lain. Kepala KUA Betriadi, penghulu berprestasi tahun ini. Palanta Sakinah adalah inovasi. Jangan lupa subscribe dan selalu di like tayangan kami ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.